Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Anam. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di MTS Sunan Kalijogo, Keranding, Mojo, Kediri, Jawa Timur. Sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Batch 1 di LPTK UIN Alauddin Makassar tahun 2025. Dengan nomor induk mahasiswa 21000241424. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran mata pelajaran fikih dengan judul materi Sholat Jumat. Materi ini merupakan materi ajar kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran PBL yaitu Problem Based Learning. Demikian perkenalan dari saya, mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Dari laki-laki siapa? Kemana? Masih sakit. Semoga yang sakit didoakan segera sembuh. Yang perempuan siapa yang nggak masuk? Dinda. Kemana? Sakit juga. Semoga yang sakit, yang laki-laki maupun yang perempuan, semoga cepat diberi kesembuhan dan akhirnya bisa belajar bersama-sama kita. Sebelum dilanjutkan pada materi, mungkin Pak Anam mau mengecek kesiapannya, kerapiannya. Coba bajunya yang rapi, yang ganteng kayak Pak Anam, ya. Yang rapi, yang perempuan juga yang rapi. Sudah rapi semuanya ya, siap ya? Ya, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin bighfirli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin raditu bil wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni warzuqni fahma waj'alni minas sholihin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga semuanya tambah sehat dalam belajar. Selanjutnya, untuk kita tambah cinta kepada tanah air, kepada negara, bangsa, dan negara Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya.
negeriku yang ku cinta, Indonesia. Silakan duduk kembali. Nah, untuk selanjutnya sebelum materi hari ini dilanjutkan, saya akan menanyakan materi yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang apa kemarin? Zikir dan doa-doa setelah sholat fardu. Silahkan contohkan doa setelah sholat fardu. Apa? Ya, coba kamu yang banter, suaranya agak keras itu loh. Doa setelah sholat. Ya, terima kasih. Jadi jangan lupa bahwasanya kita selalu berdoa, apalagi setelah sholat fardu. Materi yang kemarin. Untuk pertemuan kali ini, yaitu materinya adalah tentang sholat Jumat, terkait dengan sholat Jumat. Nah, supaya apa tujuan kita mempelajari sholat Jumat? Yang pertama, coba yang paling ujung, apa itu yang pertama? Supaya bisa menjelaskan pengertian dan hukum sholat Jumat. Yang kedua, lanjutnya, ayo dibaca. Mengidentifikasi syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Yang ketiga, supaya bisa melaksanakan sholat Jumat secara berurutan itu seperti apa. Yang keempat, menganalisis hubungan antara pelaksanaan sholat Jumat dan pembentukan kesalihan sosial. Nah, hubungan antara sholat Jumat dan pembentukan karakter soleh ketika sholat Jumat. Yang kelima, yaitu sikap positif tentang ukhuwah Islamiyah karena melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu adalah tujuan kita untuk mempelajari sholat Jumat. Sekarang pertanyaannya, satu, siapakah yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Yaitu orang laki-laki kriterianya. Apalagi? Muslim. Jadi otomatis orang Islam, orang non Muslim tidak wajib sholat Jumat. Yang kedua, kapan sholat Jumat dilakukan? Pada waktu sholat zuhur. Jadi sholat Jumat dilakukan. Yang ketiga, apa perbedaan utama sholat Jumat dengan sholat fardu yang lain? Nah, sholat Jumat dilakukan 1 minggu sekali. Kalau sholat fardu dilakukan setiap hari atau sebanyak 5 kali. Kita pembelajaran pada hari ini, kali ini, yaitu yang pertama, nanti Pak Anam akan menyajikan sebuah video pembelajaran tentang sholat Jumat. Kalian mengamati video, nanti mencatat. Jadi saya bagi beberapa kelompok, pembagian kelompok, diskusi kelompok dan presentasi untuk menguji kalian seberapa tahu tentang sholat Jumat, seberapa tentang pengetahuan sholat Jumat. Ini ada asesmen awal. Mari kita jawab sama-sama. Sekarang mulai dari pojok paling sana, dibaca dulu pertanyaannya yang keras, kelihatan enggak?
Ayo, pertanyaan nomor 1. Apa hukum melaksanakan sholat Jumat bagi laki-laki muslim yang telah balik? Antara A, B, C, atau D? Apa? A, yaitu fardu ain. Yang kedua, lanjutnya. Di antara pernyataan berikut manakah yang menunjukkan keistimewaan hari Jumat? A, B, C, atau D? Itu 1, 2, 3, 4. Apa? B, yaitu hari dilipat gandakannya pahala sedekah. Yang nomor 3, ayo dibaca yang keras. Salat Jumat menggugurkan kewajiban melaksanakan Jawabannya A, menggugurkan sholat zuhur. Jawabannya A. Lanjutnya yang keras. Siapa yang tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat? Siapa yang tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat? Budak. Jawabannya A. Ya, lanjutnya yang baca yang keras. Berikut adalah salah satu syarat sah sholat Jumat kecuali apa? Harus diikuti oleh perempuan kecuali. Jadi ini adalah asesmen awal. Sebelum kita menonton video, jadi kita membagi beberapa kelompok seperti yang sudah-sudah. Ayo, yang laki-laki membuat kelompok langsung berapa? 1, 2, 3. Ditata bangkunya. Bangkunya dirapatkan. Ayo, yang perempuan jadi 2 kelompok. Ya terserah menggabung. Ayo, bangkunya dirapatkan, kursinya ditata. Ayo. Ayo ditata, kursinya ditata, menggabung. Ditoto, dirapet nih. Nah. Nih tugas kelompok ya. Nah, ini tugasnya, ini pertanyaannya ya. Sudah, ini ada setelah kelompok sudah terbagi jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Ini kita akan menonton video pembelajaran. Nanti kalian silakan amati video ini. Setelah itu nanti diskusikan LKPD-nya di kelompok masing-masing. Nanti presentasi ke depan. Siap ya? Nah, ini videonya. Kelas 7. Kita akan membahas tentang sholat Jumat. Apa saja sih yang terkait dengan sholat Jumat? Hari Jumat merupakan hari yang istimewa bagi umat Islam. Hari Jumat yang disebut dengan hari besarnya umat Islam. Jadi hari besar umat Islam sebenarnya tidak hanya setahun 2 kali, melainkan versi Al-Quran yaitu pada hari Jumat. Hari Jumat juga sering disebut dengan Sayyidul Ayyam. Apa sih istimewanya hari Jumat sehingga disebut tuanya hari? Istimewaan hari Jumat itu sangat banyak sekali. Antaranya ada Kahfi atau hari membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari dari cahaya di antara dia juga. Dan pada hari Jumat ada waktu mustajab untuk berdoa. Ini sore hari sehari selesai. Karena istimewa hari Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala
disyariatkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat yang berkah yang dilakukan secara berjamaah pada siang hari atau pada waktu dan didahului dengan khutbah Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun." Hai orang-orang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Dan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui bahwa sholat Jumat sunnah. Jadi apabila kamu sudah menunjukkan siang hari atau mendekati waktu zuhur, maka sebaiknya kita segera untuk meninggalkan semua aktivitas kita. Kemudian menuju masjid untuk melakukan sholat Jumat. Adakah ketentuan tentang sholat Jumat? Tentu saja ada. Ketentuan sholat Jumat antara lain ada syarat wajib dan syarat sunnah. Syarat wajib yang lain berkaitan Islam, baik atau Indonesia, sehat yang tidak gila, laki-laki perempuan tidak wajib, kondisi sehat dan menetap atau bermukim. Apabila kita telah memenuhi kriteria emas, maka kita wajib untuk sholat Jumat. Sedangkan saat sahnya dilaksanakan di pemukiman, tidak dilakukan untuk tempat-tempat yang tidak menjadi kota, kemudian dilaksanakan secara bersama minimal 5 atau 4 orang, pendapat terkuat minimal 2 orang sudah sah untuk berdoa, dan kemudian dilaksanakan waktu benar jika didahului dengan buah khutbah. Maka jika sholat Jumat kita telah memenuhi syarat di atas, maka sholat kita sudah dianggap sah dan sholat yang Allah. Sunat yang berkaitan dengan sholat Jumat. Tentu saja boleh. Kemudian dalam kitab Al-Jamaah mereka para ulama jika ada kita yang menghadiri sholat bersama imam, kemudian dia sholat bersama imam, maka itu sudah sah baginya. Dia hendak melakukan sholat zuhur. Namun, menurut kami bahwa seorang perempuan dengan sholat zuhur di rumah. Kemudian, ada hal-hal yang membolehkan kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, ketika kita sedang sakit, yakni yang dikhawatirkan kita menolakan atau sakitnya itu menghalangi kita terus ke masjid. Kemudian, ada bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau angin kencang, dan juga dalam perjalanan kami sakit, maka ketika orang wanita ini diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur di rumah. Tadi tentang hal berkaitan dengan sholat Jumat, semoga semakin kita paham dan semakin mendapat banyak barokahnya. Di berikutnya kita akan bahas tentang satu dari khutbah Jumat. Semoga akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Jadi itu contoh video pembelajaran. Silahkan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Silahkan mengerjakan tugas terkait dengan LKPD-nya.
ada yang menulis, ada yang menyampaikan gagasan. Semuanya bertugas. Kekompakannya kelompok. Sampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami untuk kalian. Di bahasanya bahasa sederhana saja disampaikan. Sudah selesai ya. Sekarang kita akan presentasi. Jadi ini presentasinya ya. 1, 2, 3. Yang laki-laki ini kelompok 3. Silahkan maju ke depan mempresentasikan LKPD. Ayo semuanya maju ke depan. Di bawah. Kerjaannya di bawah. Sini maju ke depan sini. Kelompok 3. Ya, sini. Siapa yang membaca pertanyaannya, siapa yang menjawab, nanti ketika ada yang menanggapi, siapa yang menjawab. Ayo, siapa yang baca pertanyaannya dulu? Pertanyaannya dibaca dulu. Di lingkungan sekolah, guru meminta seluruh siswa laki-laki untuk mempersiapkan diri mengikuti pelaksanaan sholat Jumat di masjid sekitar. Namun, sebagian siswa masih belum memahami ketentuan syarat serta tata cara pelaksanaan sholat Jumat, termasuk khotbah dan adab saat sholat berlangsung. Bagaimana? Pertanyaan nomor 1 dibaca. Menjelaskan pengertian dan hukum sholat Jumat. Pengertian dan hukum Ya. Untuk nomor 2 ya dilanjutkan. Jelaskan adab yang harus diperhatikan saat sholat Jumat. Mandi pakaian bagus, tidak bicara berdebat dan tepat waktu. Secara sistematis. Datang khotbah sholat Id. Jelaskan hikmah pelaksanaan sholat Jumat bagi umat manusia. Ya. Dari yang dipresentasikan kelompok 3, mungkin ada teman-temannya yang menanggapi, disilakan. Ya, silakan kelompok 5 menanggapinya. Ya. Apa maksudnya mukim untuk sholat Jumat? Mukim artinya orang yang sedang tinggal di suatu tempat, bukan sedang dalam perjalanan jauh. Sholat Jumat hanya wajib bagi orang yang mukim, karena orang yang sedang berpergian jauh diberi keringanan dan cukup sholat dulu saja. Jadi mukim itu adalah orang yang punya tempat tinggal atau tidak apa tadi? Bepergian. Sudah paham ya semuanya? Ada yang menanggapi lagi? Sudah cukup? Cukup ya. Silakan duduk kelompok 3. Ya. Sekarang yang perempuan perwakilan karena 2 kelompok ya. Kelompok 5 ini maju semuanya. Ayo presentasi. Ya. Agak ke sana nggak apa-apa. Suaranya agak. Dibaca dulu LKPD-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Dari pemaparan kelompok 5 ini ada yang menanggapi? Disilakan. Oh ya. Kelompok 3 silakan menanggapi. Nah, apakah tadi apa diulangi pertanyaannya yang agak keras? Kalian bilang sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Ini ada pertanyaan. Tidak. Sholat Jumat itu wajib untuk laki-laki, kalau perempuan bagaimana? Gitu. Silakan dijawab. Perempuan tidak diwajibkan ikut sholat Jumat, tapi kalau mereka mau ikut boleh. Kalau tidak ikut mereka cukup sholat zuhur di rumah seperti biasa. Ya, jawabannya dari kelompok 5 tadi boleh tapi nggak wajib. Bisa sholat zuhur di rumah, tapi kalau melaksanakan di masjid juga boleh. Ya. Ada yang pertanyaan lain? Sudah paham semuanya? Gimana? Apakah laki-laki sakit bisa sholat Apakah laki-laki sakit bisa sholat Jumat? Jumat? Ketika orang sakit, Jika mereka Ya. tidak kuat, mereka tidak sholat Jumat. ya, jadi orang sakit itu uzur. Apa itu? Kan sholat Islam itu tidak memberatkan. Jadi ketika sholat nggak bisa berdiri, bisa duduk. Sholat nggak bisa duduk, bisa nggak bisa duduk, bisa terlentang dan lain sebagainya. Sudah ya, cukup paham? Nah, sudah. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk saya evaluasi semuanya. Duduk dulu. Evaluasi saya bahwasanya semuanya sudah memahami inti dari materi sholat Jumat dari video tadi. Jadi materi inti dari video tadi sudah paham, penggunaan bahasanya juga sangat mudah dicerna, sangat sederhana, dan lagi merangkum adab dan hikmah sholat Jumat yang hanya perlu pendalaman saja. Jadi agak diperdalam lagi. Dan lagi kerjasama kelompok sudah cukup baik semuanya. Kelompok 3, kelompok 5 itu sudah sangat cukup baik ketika presentasi di depan. Selanjutnya yaitu untuk refleksinya. Refleksi beberapa poin yang harus ditambahkan seperti khutbahnya didetailkan, khutbah Jum'ah. Terus lagi tentang penjelasan tentang hikmah sholat Jumat juga dijelaskan yang lebih panjang juga nggak apa-apa. Untuk langkah-langkah sholat Jumat juga diperpanjang refleksinya untuk penyampaiannya, dan ada refleksi lagi dan ada penulisan dalil. Dalilnya seharusnya dicantumkan. Tadi di video itu ada ayat Al-Quran yang menyampaikan tentang dalil sholat Jumat. Udah paham ya? Ini untuk penguatan materi, didengarkan penguatan materi sholat Jumat. Kewajiban melaksanakan sholat Jumat, nilai positif dalam sholat Jumat, ketentuan sholat Jumat, ketentuan khutbah Jumat, praktek khutbah Jumat. Ini saya tambahkan untuk ini kewajiban melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat 2 rakaat dilaksanakan sesudah khutbah pada waktu zuhur di hari Jumat. Berarti selain hari Jumat boleh nggak melaksanakan sholat Jumat? Tidak boleh, berarti khusus, makanya namanya sholat Jumat. Dalilnya apa? Ini surat Al-Jum'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'.
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu dalil tentang sholat Jumat. Dampak positif dalam sholat Jumat. Yang pertama, menjalin persatuan dan kerukunan sesama muslim. Yang semula muslim itu berpencar, entah ada yang dagang, ada yang ke sawah, ada yang kemana saja. Karena adanya sholat Jumat bisa berkumpul, menambah ukhuwah kerukunan. Kedua, memberikan penghargaan hak yang sama terhadap semua warga masyarakat. Dalam sholat Jumat itu nggak ada perbedaan. Yang ketiga, coba dibaca. Mengingatkan kita selalu bertakwa kepada Allah berjamaah. Yang keempat, dibaca kamu, Saifuddin. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah akan nikmat yang diberikan kepada kita. Kita tambah bersyukur atas nikmat, bisa jalan ke masjid, bisa melaksanakan sholat Jumat. Nomor 5, dibaca. Sebagai bekal persiapan hidup di akhirat. Bekal persiapan hidup di akhirat dapat pahala. Hanaklil. Melatih seseorang untuk hidup berdisiplin. Berdisiplin seseorang biar hidup berdisiplin, karena dia laksanakan tengah hari waktu zuhur dari disiplin tet. Pak, sholat Jumat apa bisa di waktu asar? Bisa apa tidak? Tidak bisa. Yang ketujuh, sholat Jumat dilakukan 1 minggu sekali. Ketentuan sholat Jumat, syarat wajib sholat Jumat. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib ada syarat wajib. Yang pertama, Islam. Berarti non muslim tidak wajib. Yang kedua, balik. Balik itu sudah akil balik, berakal. Yang ketiga, berakal. Berakal berarti orang gila wajib apa tidak? Tidak wajib Jumatan. Berarti anak kecil wajib apa tidak? Tidak, karena belum balik. Yang ketiga, sehat. Nah, itu tadi ditanyakan, ada yang pertama, orang sakit bagaimana? Nah, orang sakit tidak wajib. Yang wajib itu orang yang sehat. Yang ketiga, yang kelima, laki-laki. Berarti yang perempuan tidak wajib, hanya boleh tapi tidak wajib. Anak kecil Jumatan apa boleh? Boleh, hanya saja tidak wajib. Yang selanjutnya, yang F adalah penduduk tetap atau mukim. Jadi orang yang bepergian atau musafir itu tidak wajib. Yang kedua adalah syarat sah sholat Jumat. Ada yang syarat wajib, ada syarat sah. Syarat sah itu seperti apa? Yang pertama, dilakukan di tempat yang menetap atau pemukiman penduduk. Jadi nggak boleh dilakukan terus apa itu di tengah hutan, nggak ada orang lah orangnya. Nah, sahnya ya dilakukan di tempat yang menetap. Yang kedua, dikerjakan pada waktu zuhur. Berarti dikerjakan setelah zuhur otomatis tidak sah. Yang ketiga, yang C, dikerjakan secara berjamaah. Sholat Jumat itu otomatis sahnya berjamaah. Ketika sholat Jumat sendiri namanya bukan sholat Jumat. Dikerjakan setelah 2 khutbah. Jadi khutbahnya ada 2, khutbah awal dan khutbah kedua. Selanjutnya adalah ketentuan sholat Jumat. Sunnahnya sholat Jumat itu apa? Biar tambah menyempurnakan sholat Jumat, sunnahnya yang pertama adalah mandi. Pak, Jumatan kalau nggak mandi boleh apa tidak?
tangi tidur langsung berangkat ke masjid boleh apa tidak? Boleh, tapi nggak nambah sunnah. Sunnahnya mandi dulu. Yang kedua apa ini? Ya, bersih, rapi, terutama putih. Nah, kayak Pak Anam ini ganteng ya. Yang ketiga, memotong kuku dan mencukur kumis bagi yang punya. Nah, sunnahnya dipotong hari Jumat. Yang keempat, yang memakai wangi-wangian ya. Sunnah memakai wangi-wangian yang umum, wangi-wangian. Jangan sampai wangi-wangiannya contohnya yang agak apa itu buwedan nyegrak kancane malah nanti mau mutah atau bagaimana. Ya yang umum wangi-wangian apa? Jangan fambu orang meninggal. Nah, wangi-wangian yang umumnya. Yang sholat tahiyatul masjid. Jadi masuk masjid langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Untuk sunnahnya yang membaca Al-Quran, zikir dan sholawat. Yang jadi diam dan tangan tumak ninah. Atau kalau di dalam masjid namanya apa? Orang yang diam di dalam masjid namanya iktikaf. Jadi diniati iktikaf dapat pahala di dalam masjid. Ketentuan khutbah Jumat, pengertian khutbah Jumat. Khutbah Jumat adalah perkataan madun mauidhah, tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib sebelum Jumat. Syarat khutbah Jumat yang pertama apa? Ya, otomatis karena Jumatannya waktu zuhur, khutbahnya pasti waktu zuhur. Yang kedua, khatibnya harus berdiri ketika mampu. Lagi-lagi saya sampaikan, Islam itu mempermudah umatnya, tidak mempersulit. Ketika khatib nggak mampu berdiri, otomatis boleh duduk. Lanjut, yang ketiga, duduk di antara dua khutbah dan istirahat sebentar. Yang keempat, otomatis dalam keadaan suci, entah itu hadas kecil ataupun hadas besar. Untuk yang selanjutnya, suaranya keras agar dapat didengar oleh jamaah. Yang ketujuh, khutbah harus dilakukan pada bangunan yang dipakai untuk sholat, yaitu pada masjid. Pak, sholat Jumat di lapangan apa boleh? Di lapangan itu ketika ada masjid, depannya lapangan. Masjid nggak cukup meluber sampai lapangan, itu boleh. Tapi kalau langsung di lapangan itu tidak boleh. Udah, dari materi yang saya sampaikan mungkin ada yang bertanya. Yang laki-laki, ya silakan. Apa? Ya. Ketika ada orang mau Jumatan datangnya telat, biasanya yang laki-laki itu sering mungkin biasanya kok setengah siji lagi baru munggah, baru komat, jadi datangnya setengah satu kurang 1 menit. Bagaimana itu? Ya boleh, tapi tidak mendapatkan kesunahan. Sunahnya kan mendengarkan khutbah, jadi nggak mendapatkan kesunahan-kesunahan yang lain, tidak dapat
kesunahan iktikaf, tidak dapat kesunahan sholat tahiyatul masjid, banyak sekali yang ditinggalkan. Lebih baik datangnya lebih awal. Itu. Ada lagi yang perempuan yang bertanya? Silakan. Ya. Perempuan tidak wajib ikut sholat Jumat, tapi laki-laki wajib. Kenapa perempuan tidak wajib ikut sholat Jumat dan yang laki-laki yang wajib? Kenapa alasannya? Mungkin Hah? Bagaimana? Mungkin ada yang ingin menjawab. Syarat wajibnya adalah laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat hanya laki-laki. Nah, perempuan boleh, bukan tidak aja, tapi boleh melaksanakan sholat Jumat. Hanya sunnah, bukan sunnah, boleh saja. Bukan sunnah, boleh. Tapi yang wajib adalah laki-laki. Saya simpulkan untuk materi sholat Jumat pada kali ini. Berarti poin intinya satu, sholat Jumat itu hanya wajib bagi laki-laki yang muslim, yang sudah balik, apalagi tadi, yang berakal, yang sehat, apalagi, dan yang merdeka, bukan hamba saya, dan menetap mukim. Poin intinya. Jadi itu adalah yang laki-laki. Yang kedua, berdasarkan hadis, bukan, berdasarkan Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat berapa tadi? 9, bahwasanya sholat Jumat itu sudah menggantikan sholat zuhur. Jadi ketika sholat Jumat itu otomatis sudah tidak sholat zuhur. Dan lagi ketambahan sunnah-sunnah apa? Melaksanakan sholat Jumat. Tadi mandi, apalagi? Memotong kuku. Terus memakai wangi-wangian, memakai baju putih. Udah paham ya? Nah, untuk itu sekarang adalah yang terakhir, asesmen sumatif. Saya bagikan satu-satu, dikerjakan. Nah, nanti ditukarkan bersama teman satu bangkunya. Ya, bagikan. Oh ya, dipelajari, dikerjakan. Sudah. Sekarang untuk asesmennya ditukarkan sama temannya. Ditukarkan sama temannya, kita koreksi sama-sama. Dah ditukarkan sama temannya. Asesmen sumatifnya ditukarkan sama temannya. Dibaca dari situ. Nah. Nomor 1. Nomor 1, mengapa sholat Jumat hanya diwajibkan bagi laki-laki muslim? Jawabannya? Karena sholat Jumat tidak wajib bagi perempuan. Nomor 2, Latif, dibaca. Hadis Nabi menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut akan bunyi hatinya.
Orang yang meninggalkan sholat Jumat akan dikunci hatinya. Jawabannya A. Baca. Apa hikmah yang dapat dipetik dari rutin melaksanakan sholat Jumat? Apa hikmah yang dapat dipetik dari melaksanakan sholat Jumat? Jawabannya adalah menghapus dosa-dosa kecil. A. Dibaca selanjutnya. Syarat sah sholat Jumat adalah dilaksanakan syarat jamaah dengan minimal 40 orang. Syarat sah sholat Jumat adalah dilaksanakan 40 orang. Lanjutnya. Pelaksanaan khutbah Jumat dilakukan sebanyak 2 kali. Khutbah Jumat dilakukan sebanyak 2 kali. A. Ayo. Ketika hari yang berbeda, sikap yang benar jamaah adalah Apa? Khatib sedang khutbah, sikap yang benar bagi jamaah adalah diam dan mendengarkan. Nomor 7. apa tujuan dari adanya dua khutbah sebelum sholat Jumat? Apa tujuan dari adanya 2 khutbah sebelum sholat Jumat? Sebagai syarat sahnya sholat Jumat. Nomor 8. Waktu pelaksanaan sholat Jumat adalah setelah tergelincirnya matahari. Ayo lanjutnya. Orang yang bepergian atau muslim dalam waktu sore tidak ikut sholat Jumat. Orang yang bepergian adalah boleh tidak ikut sholat Jumat. Lanjutnya nomor 10. Sholat Jumat diberikan dari sholat wajib hanya karena Sholat Jumat berbeda dari sholat wajib lainnya karena disertai dengan 2 khutbah. Nah, asesmennya dikumpulkan semuanya. Ayo, ketua kelas diambili. Nah, asesmennya dikumpulkan. Asesmennya dikumpulkan. Ayo yang perempuan dikumpulkan. Itu yang perempuan diambil. Dah dikumpulkan di meja sana. Dah kembali ke tempat duduk. Nah, untuk materi selanjutnya setelah sholat Jumat adalah tentang sholat fardu, sholat jamak, dan sholat qashar. Jadi setelah sholat Jumat materi yang selanjutnya adalah tentang sholat fardu, sholat jamak, dan sholat qashar. Maka saya himbau sekali lagi semuanya anak-anakku terus belajar dan belajar dimanapun berada, yang dari rumah, yang dari pondok, yang dimanapun berada. Belajar adalah akan selalu meningkatkan kemampuan berpikir, kemampuan apapun. Orang anak belajar tidak akan rugi kapanpun itu. Ya, semangat ya. Tetap semangat belajar ya. Ya. Dah, mari kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Sampai bertemu di minggu depan dalam keadaan sehat semuanya, tanpa ada halangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.